Oke, mari kita mulai dengan sebuah gagasan yang mungkin bakal mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Ternyata pemahaman kita soal otak selama ini salah besar. Kita dulu berpikir kalau otak itu kayak mesin kaku yang sudah diprogram dari lahir. Ternyata nggak begitu sama sekali. Otak itu hidup, dinamis, dan terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri. Untuk membuktikannya, kita mulai dari sebuah kisah yang kedengarannya mustahil. Ini cerita tentang seorang anak laki-laki namanya Matthew. Dia menderita penyakit langka yang mengerikan, namanya encephalitis Rasmussen. Penyakit ini pada dasarnya membuat otaknya korslet, menyebabkan kejang-kejang parah yang perlahan-lahan menghancurkan separuh bagian otaknya. Satu-satunya jalan keluar? Operasi yang sangat radikal. Namanya hemisferektomi. Coba bayangin jadi orang tuanya. Mereka dihadapkan pada pilihan yang gak terbayangkan. Dan satu pertanyaan yang pastinya bikin mereka nggak bisa tidur. Operasi ini bukan main-main. Pisau bedah membuka kulit kepalanya, bor melubangi tengkoraknya, dan dokter bedah mengangkat separuh dari materi otaknya yang super rapuh itu. Bayangkan, mereka mengangkat bagian yang jadi pusat kecerdasan, emosi, dan kepribadian Matthew. Ya, secara harfiah, mereka mengangkat separuh dari diri Matthew. Hasilnya, 3 bulan kemudian setelah terapi yang super intensif, Matthew kembali normal. Perkembangannya sesuai usianya, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Sekarang, dia hidup normal, dan kalau Anda ketemu dia di jalan, Anda nggak akan pernah nyangka kalau anak ini cuma punya separuh otak. Luar biasa kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Gimana bisa? Gimana caranya seseorang bisa tetap berfungsi, bahkan tumbuh kembang dengan normal, padahal separuh mesin di kepalanya sudah hilang? Jawabannya bakal mengubah semua yang kita kira kita tahu tentang otak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jawaban dari kasus Matthew tadi ada di sebuah prinsip yang keren banget. Otak Anda itu live wired, bukan perangkat keras, tapi perangkat hidup. Ini konsep dari seorang ahli saraf, David Eagleman, dan ide ini benar-benar menjungkir-balikan semua pemahaman lama kita. Biar gampang, begini bedanya. Dulu kita mikir otak itu kayak hardware komputer. Kaku, sudah terprogram, kalau ada bagian yang rusak, ya sudah rusak selamanya. Tapi model baru ini, liveware atau perangkat hidup, melihat otak sebagai sesuatu yang jauh lebih canggih. Dia itu dinamis, tangguh, dan yang paling penting, bisa mengonfigurasi ulang dirinya sendiri. Dia bisa menulis ulang sirkuitnya sendiri berdasarkan pengalaman. Nah, kemampuan super ini punya nama plastisitas otak. Artinya apa? Setiap kali Anda belajar hal baru, dengerin lagu yang bikin baper, atau bahkan ngobrol sama teman, otak Anda secara fisik berubah. Pengalaman-pengalaman itu bukan cuma kenangan, tapi benar-benar membentuk ulang sirkuit di kepala Anda. Keren kan? Terus gimana caranya otak menulis ulang dirinya sendiri? Jawabannya, perang. Ya, Anda nggak salah dengar. Saat ini juga, di dalam kepala Anda lagi terjadi pertempuran sengit. Jutaan neuron lagi berkompetisi untuk bertahan hidup, berebut wilayah dan sumber daya. Ini perang yang nggak pernah berhenti. Coba bayangkan perebutan wilayah antar negara di zaman dulu. Siapa yang mengirim pasukan lebih banyak, dia yang menang. Nah, di otak kita juga gitu. Ada wilayah untuk penglihatan, pendengaran, sentuhan. Neuron-neuron dari indera kita ini saling bersaing. Indera mana yang mengiring sinyal paling banyak dan paling aktif, dialah yang bakal menjajah dan menguasai wilayah otak. Ini benar-benar pertarungan, di mana yang kuat yang menang. Oke, kompetisi tanpa henti ini ternyata punya konsekuensi yang luar biasa. Apalagi kalau ada perubahan besar pada input yang diterima otak. Kita masuk ke bagian kedua, bagaimana otak beradaptasi. Dia benar-benar bisa memetakan ulang dunia di dalam kepala kita. Contoh klasiknya adalah Laksamana Nelson. Dia kehilangan lengannya dalam pertempuran, tapi anehnya berbulan-bulan kemudian dia masih bisa merasakan lengannya yang sudah nggak ada itu. Kenapa? Karena wilayah otak yang tadinya buat ngurusin lengannya itu jadi kosong. Nggak mau nganggur, wilayah itu langsung diserbu sama neuron-neuron dari area tetangganya, yaitu wajah dan bahu. Hasilnya, sensasi nyata dari anggota tubuh yang cuma hantu. Prinsip yang sama juga menjelaskan kenapa banyak orang tunanetra punya pendengaran super. Otak kita itu punya real estate yang gede banget khusus untuk penglihatan. Nah, pada orang tunanetra, real estate ini kan kosong, jadi langsung diambil alih sama indera lain, terutama pendengaran dan sentuhan. Makanya nggak heran kalau mereka bisa punya kepekaan nada yang luar biasa, bahkan sampai bisa melihat dengan suara atau ekolokasi. Dan ini yang lebih gila lagi.
Persaingan wilayah ini mungkin bisa menjawab salah satu misteri terbesar manusia. Kenapa kita bermimpi? Menurut teori ini, mimpi itu pada dasarnya adalah cara korteks visual kita mempertahankan wilayahnya. Coba pikir, pas malam kan gelap, nggak ada input visual. Biar wilayahnya nggak dicuri sama indera lain, otak pun menciptakan filmnya sendiri. Jadi mimpi itu semacam latihan pertahanan diri setiap malam. Oke, kalau otak kita sefleksibel itu, ini membuka kemungkinan yang luar biasa. Bisakah kita meretas sistemnya? Bisakah kita dengan sengaja menciptakan indera-indera baru yang belum pernah ada? Nah, kita masuk ke bagian 3, menciptakan indera baru. Ternyata jawabannya bisa. Caranya adalah dengan substitusi sensorik. Contohnya, ada sebuah rompi yang bisa mengubah suara jadi getaran di punggung. Orang tunarungu yang memakainya, setelah latihan beberapa lama, otaknya mulai belajar membaca pola getaran ini. Jadi mereka bisa mendengar percakapan lewat kulit mereka. Otak mereka belajar menafsirkan data getaran sebagai suara. Bukan cuma menggantikan indera yang hilang, kita bahkan bisa menambah indera baru. Ada sabuk namanya feel space yang bergetar sesuai arah utara. Setelah dipakai beberapa minggu, penggunanya nggak lagi mikirin getarannya. Mereka jadi merasakan arah utara, sama naturalnya seperti kita merasakan mana atas dan mana bawah. Mereka jadi punya kompas internal, kayak burung yang lagi migrasi. Ini semua mengarah ke sebuah model yang disebut model Mr. Potato Head. Tahu kan mainan yang bisa dicopot pasang matanya, hidungnya? Nah, otak kita itu kayak gitu. Dia itu perangkat komputasi serbaguna. Dia nggak peduli data itu datang dari mana. Dari mata, telinga, atau dari rompi getar. Indra kita itu cuma colokan plug and play. Kasih data apapun, otak akan coba cari cara untuk memahaminya. Oke, jadi kalau otak kita bisa diutak-atik kayak gitu, apa artinya ini buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari? Inilah bagian terpentingnya. Bagian keempat, Anda adalah akumulasi dari pengalaman Anda, sebuah karya yang nggak pernah selesai. Setiap hal yang Anda alami, setiap lagu yang Anda dengar, setiap obrolan, setiap skill baru yang Anda pelajari, semua itu secara fisik mengubah siapa diri Anda. Hidup Anda itu bukan sekedar kumpulan memori, ini adalah proses pembangunan fisik. Anda sedang, detik ini juga, membangun dan memahat otak Anda sendiri. Anda, secara harfiah, adalah apa yang Anda alami. Ada kutipan dari filsuf Martin Heidegger yang pas banget. Setiap manusia dilahirkan sebagai banyak manusia dan mati sebagai satu manusia. Artinya apa? Waktu lahir potensi kita itu tak terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap pilihan yang kita ambil, setiap jalan yang kita tempuh, setiap pengalaman yang kita rasakan, semua itu menempa kita, membentuk kita menjadi satu individu yang unik, yaitu diri kita saat ini. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan cuma apa itu otak, tapi sedang menjadi siapakah Anda? Karena setiap saat, setiap pilihan, dan setiap pengalaman baru adalah kuas yang sedang Anda gunakan untuk melukis kanvas diri Anda. Pertanyaannya, lukisan seperti apa yang sedang Anda ciptakan?